Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 775. Catherine selfie dengan mobilnya Kenshin. Padahal dia punya mobil mewah sendiri. Dilihat oleh Kenshin yang kembali melihat mobil miliknya dibuat foto selfie wanita yang tak dikenalnya. Kenshin pun tak menegurnya. Pura-pura mobil itu bukan miliknya. Catherine itu malah bicara, "Apa lu lihat-lihat gua? Nggak pernah lihat mobil mewah ya? Jangan jelalatan mata lu itu. Kerja ya kerja, lu tukang parkir kan di sini. Jangan tak sopan memandang gua begitu. Atau aku laporkan lu ke atasanmu." Waduh, Kenshin dibilang pekerja parkiran di tempat ini. Tak tahu kalau Kenshin itu orang yang punya mobilnya. Orang yang lagi dicarinya. Yang dianggap bos pencuri olehnya. Kenshin pun belum tahu pula kalau cewek ini yang melaporkan Iwan dan Paijo. Kenshin tersenyum tak membalasnya, membiarkan dan memilih menghindar. Apalagi yang ingin diambil di mobilnya. Hanya minuman dari Kauri yang dibawanya. Lalu Kenshin berjalan memutar, masuk ke dalam lagi lewat pintu sampingnya. Sedang si Rena ditelepon temannya. Rena yang mengambil uang di tasnya. Dihubungi temannya yang berkata, Rena, kamu sekarang di mana? Ini teman-teman dan aku diminta Yudis dengan memohon-mohon sekali. Agar lu bisa ikut masuk ke sini. Melihat Yudis secara langsung. Yudis sangat kangen lu Rena. Karena udah lama tak bertemu denganmu. Rena menjawabnya, kan gua putus sama Yudis udah lama Mona. Ngapain Yudis kangen-kangen segala? Mona temannya pun membalasnya. Bukan begitu Rena, kita udah tahu semua lu udah putus sama Yudis. Tapi anggap aja Yudis itu sebagai teman seperti kita semua. Ayo deh Rena, kamu masuk aja untuk melihat Yudis sebentar. Kita nggak enak nih karena udah berjanji. Bilang kalau lu mau datang ke sini. Please deh Rena, ini teman-teman juga bilang begitu. Agar lu cepat datang ke sini. Mendengar apa yang dikatakan teman-temannya, si Rena pun akhirnya memutuskan akan menjenguk dan melihat Yudis secara langsung. Hingga ditundanya untuk ke tempat Iwan. Si Rena dengan membawa tas yang berisi uangnya. Lalu berbelok dulu untuk menemui teman-temannya. Kemudian Kenshin tiba. Iwan dan Paijo menyapa, "Wah, akhirnya lu datang juga bro." Kenshin pun menjawabnya, "Ya tentu Wan, aku akan ke sini. Katanya lu darurat ya, aku cepat-cepat Wan." "Ada masalah apa Wan memangnya?" Salah satu polisi di situ pun langsung menghardik Kenshin. "Hei, rupanya kamu yang bernama Kenshin itu. Apa kamu yang menyuruh anak buahmu ini mencuri emas miliknya Mbak Catherine itu? Ayo bilang saja terus terang. Katakan sebenarnya tak mengapa. Kalau kamu jujur kami pihak polisi akan meringankan hukuman." Kenshin pun langsung tahu maksudnya. Iwan dan Paijo punya masalah pencurian. Dan dirinya dikira yang memerintahkan. Catherine pun lalu tiba. Pak polisi langsung berkata, "Ini mbak bosnya para terduga pencuri itu. Dia yang namanya Kenshin." Catherine melihat Kenshin. Kemudian bicara. "Oh jadi lu rupanya lu yang di luar tadi. Gua kira lu penjaga parkiran. Ternyata lu bos pencuri. Gua tahu sekarang. Lu kan tadi melihat Lamborghini di luar. Pasti lu akan mencuri mobil itu juga." Pak polisi, tangkap saja pria ini. Karena hendak mencuri mobil mewah. Saya sendiri yang melihatnya. Dia mondar-mandir ke sana kemari. Mencurigakan perilakunya. Pakai melihat gua segala. Lu naksir gua itu salah alamat. Lu menggoda gua itu cari mati namanya. Ayo cepat katakan apa lu yang mencuri emas 3 kilogram kemarin di tokoku. Lu taruh di mana emasnya? Lu kerja sama dengan siapa memangnya? Biar diringkus pula sekalian orangnya. Oleh Pak polisi di sini. Tak mungkin langsung lu menjualnya. Pasti masih kamu simpan. Ayo kamu penjahat, cepat katakan. Jangan pura-pura tak tahu tak mau mengaku. Sidik jarimu pasti akan terdeteksi. Karena kemarin para polisi sudah memeriksanya. Lu tak bisa mengelak ataupun menghindar. Kenshin diancam langsung dituduh mencuri oleh wanita bernama Catherine Putri Wongso.
anak pendiri perusahaan emas Liberty. Kenshin pun tersenyum dan menjawabnya. Mbak-mbaknya ini lagi tidur atau sedang bermimpi. Tiba-tiba saya dituduh mencuri. Buktinya apa memangnya? Berapa pula harga emasnya? Saya tak pakai mencuri, Mbak bisa membelinya dengan mudah. Kalau perlu dibuat mainan pun bisa. Catherine pun menyala. Langsung saja berkata, apa-apa lu bilang barusan? Lu mengatain gua sedang bermimpi. Lu bertanya buktinya apa pula? Dan lu bilang bisa membeli dengan mudah. Bahkan akan dibuat mainan segala. Gua tanya balik sekarang. Lu ini orang waras atau bukan? Lu berhayal atau bermimpi? Mana mungkin orang sepertimu bisa membeli emas kiloan? Kalau tidak mencuri milik gua, hal itu sangat mustahil. Sudah miskin lu malah sombong. Dasar bos sampah sepertimu memang orangnya tak tahu diri. Catherine menyolot, mengolok-olok Kenshin. Iwan tak terima jadi marah hendak berkata. Membalas perkataan Catherine. Namun Kenshin mencegahnya. Sudah Wan, tak mengapa, tenang saja. Biarkan dia begitu, aku tak merasa terganggu. Catherine pun lalu bicara. Oh ya, lu bos pencuri. Barusan lu tanya bukti. Buktinya mana katamu? Lihat dengan matamu. Kedua anak buahmu kenapa mereka dibawa ke sini? Itu tasku yang berisi emas batangan 2 kilogram. Dicuri oleh mereka. Untung ketahuan security. Kalau tidak emasku sudah digondol maling-maling seperti mereka ini. Dan juga maling sepertimu. Catherine berkata sambil tangannya menunjuk Kenshin. Bicaranya kasar, menghina dan mengolok-olok sekali. Di saat yang sama, Rena sudah kembali. Rena melihat dan mendengar perkataan yang kasar itu. Yang bilang maling pada Kenshin. Emosi Rena pun tinggi. Langsung saja si Rena Larrazati itu menghampiri Catherine berada di depannya. Kenshin kaget jadinya. Ada si Rena di sini. Iwan pun berbisik di hatinya. Waduh, istri mudanya Kenshin sudah kembali. Rena langsung berkata. Hei, kamu barusan bilang apa ke Mas Kenshin ini? Lu bilang dia maling. Lu aku tuntut ya, pencemaran nama baik. Omonganmu itu tak berguna. Lu pernah sekolah atau tidak sih memangnya? Menuduh orang belum tahu buktinya. Gua percaya Mas Iwan dan Mas Paijo tak mencuri. Malah lu maling-malingin. Mas Kenshin ini 1000 kali kayanya dari apa yang kamu punya. Lu itu jangan sombong. Baru kaya sedikit saja sudah berani meremehkan orang. Pakai bilang menuduh Mas Kenshin. Oh ya Mas Iwan. Memangnya di mana tempat mallnya itu? Di sana kan ada CCTV-nya. Pasti ada rekamannya. Biar terungkap semuanya. Aku berani menjamin Mas Iwan dan Mas Paijo tak mencuri. Apalagi Mas Kenshin yang lu tuduh bos pencuri. Dasar lu wanita tak tahu diri. Ngaca lu sebelum merendahkan orang lain. Catherine menjawabnya. Wah, lu marah rupanya. Tersinggung jadinya. Pantas sih lu bela-belain suamimu Kenshin itu. Dia kan bos pencuri, kok lu tak terima? 1000 kaya dariku katamu. Apa lu menghayal itu? Pakaiannya saja begitu. Jaketnya lusuh kayak beli bekas di pinggir jalanan. Lu bilang dia orang kaya. Yang benar saja lu kalau ngomongnya. Padahal buktinya sudah ada. Malah lu mengelak. Masih aja membela suamimu ini. Sweet-sweet si Rena jadi dak-dikduk mendengarnya. Cewek yang kurang ajar baginya. Barusan menyebut Kenshin sebagai suaminya. Kenshin kaget pula mendengarnya. Kemudian Rena bicara. Ini aku bawa uangnya. Kalau lu jual emasmu aku beli semuanya. Barang gak seberapa saja lu pakai sombong segala. Si Rena membuka tasnya. Terlihat dolar Amerika sangat penuh di dalamnya. Kenshin pun bertanya pada Rena. Lo Mbak Rena kenapa ada di sini? Kan barusan sembuh dari sakitnya. Kok Mbak Rena langsung keluar? Wan, apa kamu yang menelpon Mbak Rena ini? Untuk meminta bantuan padanya? Iwan menyahutnya. Enggak bro, aku enggak berani. Aku tak berani memanggil Mbak Rena ke sini. Si Rena pun membalasnya. Oh ini Mas Kenshin. Ini kebetulan bersama teman-teman. Lagi menjenguk seseorang yang juga ada masalah. Dan tak sengaja bertemu Mas Iwan serta Mas Paijo. Jadi aku tahu ada kejadian seperti ini. Catherine pun menyela. Hei, kalian ini bukan tempat untuk liburan. Apalagi untuk romantisan. Pakai otakmu itu. Dasar kalian tak tahu diri. Ini kantor polisi bukan untuk reuni. Si Rena pun berkata, lu itu yang tak tahu diri. Sana lu saja yang pergi.
Baru punya emas segitu saja sombongmu minta ampun. Catherine pun lalu menunjukkan apa yang dibawanya. Ini lu lihat, gua punya intan permata. Intan permata yang berharga 25 miliar. Kaget kan lu melihatnya? Kenshin menjawabnya. Sudah Mbak Rena, jangan ditanggapi dia itu. Nanti makin menjadi. Dia masih kecil belum dewasa. Biarkan aja apa maunya. Si Rena menjawabnya. Iya Mas, Kenshin itu benar. Lebih baik tanya saja sama Mas Iwan. Rena bicara. Oh ya Mas Wan, di mana ya menemukan tas itu? Iwan menjawabnya. Oh ini Mbak Rena. Paijo menemukannya di Mall Gading Permata. Tepatnya di lantai 5 toko depan Gold Blue Sea. Kenshin pun membalasnya. Oh Gading Permata ya Wan, katamu. Itu kan miliknya Pak Mori. Baik Wan, aku akan bilang ke Pak Mori. Agar menyuruh pegawai yang di sana untuk membuka CCTV-nya. Catherine mendengarnya. Dalam hatinya berbisik. Mengapa bos pencuri ini kenal Pak Mori segala? Kenshin pun menelpon Pak Mori. Menceritakan seperti yang dikata Iwan. Pak Mori langsung mengiyakan. Dengan cepat segera Pak Mori memerintahkan pegawai Gading Permata untuk memeriksa CCTV-nya. 15 menit kemudian Kenshin mendapat kabar. Rekaman video Iwan dan Paijo dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya Kenshin. Kenshin pun melihatnya, dan Kenshin bilang ke Rena, ini Mbak Rena video rekamannya. Si Rena di dekat Kenshin, melihat HP-nya Kenshin, mendengar percakapan Iwan dan Paijo, yang mengatakan, akan mengembalikan emas milik orang yang bernama Catherine. Rena pun lalu bicara pada Pak Polisi. Ini Pak Polisi buktinya. Kalau Mas Iwan dan Mas Paijo ini berniat untuk mengembalikan tas yang berisi emas itu. Bukan dituduh mencuri. Hei Catherine, lu lihat ini rekaman videonya. Buka matamu, dengarkan baik-baik. Orang jujur lu bilang pencuri. Dan Pak Polisi memperlihatkan video itu pada Catherine. Catherine pun menyimaknya, hingga terungkap olehnya, kalau Iwan dan Paijo bukan pencuri. Catherine pun diminta polisi, agar mencabut laporannya. Kalau tidak akan jadi bumerang baginya. Dan Catherine melakukannya. Memilih berdamai dengan Iwan. Catherine minta maaf pada Iwan dan Paijo. Minta maaf pula pada Kenshin serta Rena Larazati. Dan Catherine memberikan uang pada Paijo. Namun Paijo menolaknya. Tidak Mbak, saya tidak menerima uang imbalan. Kalau saya minta uang, tinggal bilang pada Kenshin, itu pasti diberi apa yang saya perlukan. Tapi saya menjaga diri, berdiri di atas kaki sendiri. Paijo bicara lantang. Iwan pun juga menolaknya. Singkat cerita, Catherine pulang dengan membawa emasnya itu. Saat di parkiran, Catherine melihat Kenshin di sebelahnya. Melihat Kenshin yang masuk Lamborghini mewah yang dibuatnya selfie tadi. Catherine kaget jadinya. Deg-degan jantungnya. Cowok yang dikata-katainya tadi dihina-hina dan diremehkan. Catherine yang bilang sebelumnya, apa lu lihat-lihat gua? Lihat-lihat mobil mewah ini pula. Lu mau mencuri mobil ini ya? Ternyata dialah yang punya. Saat Kenshin menjalankan mobilnya, langsung terlihat bodi sampingnya. Catherine membaca nama yang dilihatnya. Lamborghini Limited Edition Kenshin. Catherine malu jadinya. Apalagi Kenshin keluar lagi melihatnya. Makin tak karuan dirinya. Bergetar hebat jantungnya. Cowok yang dibilangnya bos pencuri itu. Ternyata beneran dia pencuri. Pencuri hatinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys.